Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah video teman-teman yang cukup menarik yang disampaikan oleh seorang ikhwan, yang mana dia ini membeberkan kegelisahan jamaah Aswaja kenapa mereka banyak hijrah ke Salafi. Awalnya saya cuek teman-temannya melihat video ini, tapi karena penasaran akhirnya saya buka dan pembahasannya cukup menarik. Beliau ini menyampaikan ada beberapa perilaku dari kalangan ustadz-ustadz Aswaja atau ustadz NU yang membuat jamaah Aswaja ini resah dan gelisah, sehingga mereka banyak mencari-cari kajian yang lain dan akhirnya mereka banyak hijrah ke Salafi. Mungkin beliau ini teman-temannya mantan jamaahnya Aswaja sehingga tahu seluk-beluk dari kiai-kiai Aswaja, karena mungkin sering mendengar ceramah-ceramahnya kiai Aswaja, sehingga beliau ini berani membeberkan kegelisahannya atau kerancuannya dari kiai Aswaja tersebut. Yang membuat serunya di dalam video ini teman-temannya, kenapa mereka banyak hijrah ke Salafi. Itu poin yang paling penting. Ini catatan ya untuk kiai-kiai Nahdlatul Ulama atau Aswaja. Ya mungkin tidak semuanya, namun ada beberapa yang seperti ini, seperti yang diungkapkan oleh ikhwan satu ini. Dan coba mari kita simak penjelasannya. Ada beberapa perilaku dari kalangan dai-dai Aswaja ataupun yang kita kenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mayoritas itu diisi oleh orang-orang NU atau Nahdiyin yang membuat jamaahnya itu tidak betah berada di lingkungan Aswaja, sehingga mereka memutuskan untuk mencari kajian yang lain yang kebetulan saat ini sedang marak, yaitu Wahabisme. Kajian yang lagi marak katanya, yaitu kajian Wahabisme. Beliau ini mengungkapkan ya kegelisahannya di kajian Aswaja tersebut. Kenapa mereka banyak pindah ke kajian Wahabisme. Saya sudah membuat beberapa perilaku dari dai-dai Aswaja ini atau orang-orang Aswaja ini yang membuat mereka tidak betah, antara lain adalah ada ustadz-ustadz tertentu, walaupun ini sebenarnya tidak banyak, cuman sangat mengganggu. Ustadz-ustadz yang isi ceramahnya itu kebanyakan berisi banyolan-banyolan. Jadi misalnya dikasih... Betul teman-teman ya, banyak sekali. Sekarang ini ustadz-ustadz atau kiai-kiai yang di dalam ceramahnya tersebut bukan mengisi ilmu atau mengisi pengajian, tapi kebanyakan dagelan-dagelan atau banyolan. Ya Allah. Sabar ya sayang ya. Sabar sayang ya. Nanti malam saya colok pakai besi panas. Apabila mengisi kajian 1 jam nih, ilmu yang bisa kita petik dalam kajian tersebut mungkin hanya sekitar 15 menit atau 10 menit. Selainnya ya banyak ketawa-ketawa, bercanda sana-sini. Jadi kajian tersebut banyak diisi dengan hal yang tidak bermanfaat. Waktu 45 menit untuk ceramah, maka 40 menit dia isi hanya untuk stand up komedi. 5 menit. Seperti halnya sekarang ini yang kita simak di berbagai video mereka, ya ceramah-ceramahnya sedikit sekali mereka menerangkan tentang bagaimana halal ataupun haram, atau mereka menyebutkan hadis-hadis Nabi SAW di dalam kajian tersebut. Terkecuali di awal-awal pengajian. Biasanya sih kalau di awal pengajian mereka ya mukaddimahnya mereka banyak membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Namun seterusnya kebanyakan mereka hanyalah banyolan dan bercanda-bercanda di dalam majelis tersebut. Baru ceramah. Dan inilah salah satu faktor terbesar yang membuat jamaahnya itu merasa bahwa dakwahnya NU atau dakwahnya Aswaja ini kehilangan ruh atau kehilangan spirit keislamannya. Kemudian yang kedua adalah terlalu banyak beredar dongeng-dongeng khurafat, cerita-cerita mistis yang kita tidak tahu kebenarannya, dan ini dipercaya oleh begitu banyak orang sehingga membuat orang-orang tidak punya rasionalitas. Ini real ya apa yang diungkapkan oleh Mas ini. Di dalam majelis-majelis sekarang ini bukan lagi yang dibahas tentang tauhid, tentang syirik, halal dan haram. Yang kebanyakan mereka terapkan di dalam pengajian-pengajian tersebut seperti hal-hal mistis yang tidak masuk akal sama sekali. Ya hampir-hampir mirip lah dengan dagelan dari para habaib. Ada yang atraksi di dalam masjid dengan mengeluarkan ilmu-ilmu kebal. Terus ada lagi yang menjual air berkah. Ada lagi cerita-cerita khurafat yang mereka ungkapkan yang tidak masuk akal. Dan inilah kenapa Mas ini mengungkapkan bahwa di dalam kajian sekarang ini, roh spiritual islaminya sudah hilang. Memang kenyataan ya, apa yang terjadi sekarang ini. Logikanya tidak jalan. Kemudian yang ketiga yang membuat tidak betah itu terlalu banyak
praktek-praktek suara-suara nyaring yang ada di mikrofon, salawat-salawat yang diputar tidak pada waktunya, hanya jam 9 malam ataupun sesudah sholat asar, yang membuat orang-orang yang ingin beristirahat merasa terganggu dengan itu. Ya, ini juga benar teman-teman ya. Contohnya ya di tempat saya ini juga sering terjadi hal seperti ini. Kadang-kadang kita ingin istirahat, terus mereka menyetel-nyetel ya salawat-salawat, lagu-lagu religi. Ya meskipun teman-teman ya, yang mereka setel di masjid itu tilawah, itu pun kadang-kadang mengganggu kita ya. Kadang kita pengen istirahat, dan pastinya warga setempat akan merasa terganggu dengan suara berisik tersebut. Meskipun itu tilawah teman-teman ya, ataupun salawat-salawat, ataupun lagu-lagu religi. Kemudian yang keempat, kita sudah tahu bersama bahwa praktek-praktek kuburan keramat itu sudah banyak sekali beredar di kalangan aswaja. Ke kubur itu semestinya tugas kita adalah untuk mengingat kematian, yang terjadi malah ngalap berkah yang mengarah kepada praktek-praktek syirik. Dan berikutnya lagi praktek keagamaan. Ya betul, memang sekarang ini banyak yang mengikuti kelakuan para habib. Mereka banyak berjualan kuburan-kuburan keramat. Ya karena orang sekarang ini banyak terdoktrin dengan khurafat-khurafatnya para habib yang mereka selalu sampaikan di dalam majelis mereka tentang kuburan-kuburan keramat. Apalagi sekarang ini teman-teman ya, marak sekali habib-habib yang membuat kuburan keramat palsu. Dan hal ini teman-temannya banyak diikuti oleh saudara-saudara kita dari kaum aswaja. Tentu ini sangatlah miris teman-temannya melihatnya. Pun bentuk-bentuk spiritualitas yang menyimpang adalah adanya cerita-cerita cabul yang beredar di kalangan jamaahnya, yang disebarkan oleh dai-dainya yang mungkin masih amatiran atau yang cuma mengambil keuntungan secara materi, yang membuat Kalau ini memang sudah banyak beredar. Banyak sekali sekarang ini korban santri-santri yang dicabuli oleh guru-guru mereka. Dan mirisnya, ini kebanyakan dari pesantren-pesantren aswaja. Memang real apa yang diungkapkan oleh Mas ini ya. Semuanya fakta yang terjadi. Dari awal tadi Mas ini mengungkapkan tentang di saat kajian banyak ketawa-ketawa, banyak banyolan, banyak bercanda-bercandanya. Lalu di dalam masjid mereka yang disampaikan bukanlah ilmu, tapi cerita-cerita mistik, cerita-cerita khurafat, dan mereka juga sering ikut-ikutan percaya atas kuburan keramat. Yang lebih parah lagi, seperti yang diungkapkan oleh Mas ini tadi, banyak sekarang ini korban-korban para santri yang mereka gauli sampai-sampai ada yang sudah melahirkan. Nauzubillah teman-teman ya. seksualitas itu diumbar secara vulgar. Nah, inilah beberapa praktek yang harus disikapi oleh kalangan Nahdlatul Ulama terutama untuk memberikan statement yang tegas tentang hal-hal yang menyimpang seperti di atas, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kenyamanan berada di lingkungan aswaja. Itulah tadi teman-teman ya, penjelasan yang singkat, padat, namun sangat berbobot. Memang realitas sekarang ini banyak kita jumpai di sejumlah ceramah-ceramah dari Kiai Aswaja. Memang yang mereka sampaikan bukanlah ilmu yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi kebanyakan mereka itu bercerita-cerita yang ya tidak masuk akal. Selain banyak banyolan di dalam majelis tersebut, mereka juga tidak segan-segan untuk bercerita-cerita khurafat, cerita-cerita mistik yang bukan sama sekali ajaran Islam. Karena Islam tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Islam itu murni dari ajaran Rasulullah SAW, yaitu kitabullah dan hadis-hadis Nabi SAW, bukan cerita-cerita dongeng ya, seperti kebanyakan para habaib sekarang ini. Realitanya tentunya sekarang ini banyak yang terdoktrin dengan khurafatnya para habaib. Para habaib ini jarang sekali mereka menyampaikan ilmu. Yang mereka ceritakan ya kalau nggak khurafat, dongeng. Dan mirisnya banyak kiai-kiai aswaja yang mengikuti hal tersebut. Dan ini juga teman-temannya himbauan untuk kita semua agar lebih berhati-hati lagi dalam memilih pondok pesantren. Apalagi yang dijelaskan oleh Mas tadi, memang realita sekarang ini pondok pesantren banyak kasusnya. Dan mirisnya pondok yang banyak kasusnya tersebut itu kebanyakan dari pondok aswaja. Tidak sedikit ya, korban para santri, mereka dibuat budak seks oleh ustadz-ustadznya. Bukannya dapat ilmu, malah pulang berbadan dua. Nauzubillah teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ketemu lagi video berikutnya. Semoga ini menjadi antisipasi untuk kita semua agar kita berhati-hati lagi dalam memilih guru, apalagi sampai salah memondokkan anak-anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.